Versi facelift dari Toyota Calya meluncur di akhir tahun 2019. Kembaran dari Sigra ini sejatinya mengambil basis dari Toyota Agya yang juga baru saja mendapatkan facelift kedua pada Maret lalu. Nah, mari kita bahas kenapa Calya bisa lebih laris dibanding saudaranya itu. Dan juga kenapa Calya bisa memiliki harga lebih murah dari Agya. Yuk kita bahas. Nah, yang bikin pada suka sama generasi facelift ini, karena di bagian depan, kini dia sudah menggunakan lampu all LED. Dia menggunakan all LED reflektor yang seperti sudah digunakan di Toyota Rush dan juga Toyota Avanza Veloz. Jadi, cantik banget kalau dinyalakan malam. Namun, jujur saja, lampu all LED ini terasa kurang terang di malam hari. Selain itu, lampu kota, sein, dan fog lamp-nya masih halogen semua. Itu wajar, karena ya mengingat harga mobil ini harga kelas LCGC ya. Tapi sih memang harganya sekarang sudah 160 jutaan lebih. Jadi sudah wajar menggunakan fitur yang sangat bagus ini. Dia juga sudah di depan sudah bagus ya, tidak alay lagi. Di depan, di versi facelift ini dia menggunakan dark chrome grille yang membuatnya lebih elegan. Dan penggunaan housing fog lamp yang memanjang ke bawah membuatnya juga lebih modern. Dan overall, desain Calya lebih elegan dengan dark chrome dibanding Sigra yang dinominasi dengan silver chrome. Orang makin, ya yang penting cukup bagus lah ya. Ada menggunakan velgnya, karena velgnya sekarang sedikit agak mengipas gitu ya, membelok. Kalau dulu kan biasa lurus-lurus kayak gini. Dan juga sudah pakai dual tone, biar kekinian, karena biar kelihatan dari samping tuh lebih terlihat sportinya. Dan ya memang konfigurasi bannya memang yang bukan yang spesial, 175/65 ring 14. Dia hanya menggunakan ring 14 inci dan juga bannya pun Bridgestone Ecopia, ban irit-iritan. Karena wajar, karena memang mobil ini mobil LCGC yang mengejar efisiensi. Nah, lucunya kini Calya dan Agya jadi memiliki desain velg yang sama. Kalau dulu Agya dan Calya menggunakan velg yang berbeda. Dari samping sih memang nggak ada yang spesial di perubahan baru ini ya. Satu-satunya fitur yang bertambah di generasi facelift ini adalah spionnya kini menggunakan spion yang sudah bisa retractable, electric retractable, walaupun belum auto retractable kalau kita kunci. Dan juga yang gue suka lagi di generasi yang facelift ini, dia ada chime dari alarmnya tuh kayak ala-ala mobil keyless entry. Nah, lucu banget ya. Padahal dia bukan keyless entry. Memang sih udah keyless, kalau di Honda di sebelumnya ini keyless entry ya. Meski begitu, kalau di Agya facelift kedua kemarin sudah diberikan fitur keyless start stop engine. Meski gagang di pintunya, kami lebih suka punya Calya karena sudah model tarik. Sedangkan Agya masih model cungkil. Yang penting ada. Jadi gini, Calya itu dibuat seperti untuk men-take semua kebutuhan dari orang Indonesia. Apa? 7-seater. Terus juga bagasi masih muat. Dan juga ya masih ada beberapa fasilitas-fasilitas fitur-fitur yang cukup mumpuni lah. Dan juga nggak terlalu berlebihan. Di belakang sini juga yang penting ada garnish lampu rem biar nggak sepi. Diberikan juga chrome yang menyambung dari lampu sana sampai sini biar nggak sepi dan biar nggak terlalu heboh. Diberikan dark chrome sama seperti yang di depan. Bagus banget, jadi ya biar nggak terlalu sepi lah. Dan bagusnya lagi, dia sekarang sudah disematkan sensor parkir 2 titik, jadi membantu kalian banget untuk parkir. Dan di belakang desainnya pun biasa aja, yang penting lebih ke fungsionalitas dibandingkan estetika. Ya, yuk kita lihat di dalam apalagi sih yang menarik dan yang berubah di generasi facelift ini. Yuk kita lihat dalamnya ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lihat bagian dalam, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Komen juga menurut kalian mobil ini tuh gimana sih? Bagus apa enggak? Apa kurang apa enggak? Apakah harus ada yang improvement lagi? Tulis di kolom komentar. Dan share ke teman-teman kalian, siapa tahu teman-teman kalian lagi cari mobil keluarga yang baru. Ini salah satu bisa dikonsider banget loh. Dan main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia buat lihat behind the scene dari syuting-syuting kita selama ini dan juga keseru-seruan dan juga beberapa info tentang otomotif di Indonesia
dan juga dunia. Oke, kita ke dalam. Oke, tuh berat gue tuh beratnya 74 kg. Lihat deh, tadi pas gue masuk ke belakang, mobilnya pas gue tutup langsung goyang banget. Memang karena mobil ini sangat ringan ya, jadi membuatnya gampang banget bergoyang. Nah, di belakang sini untuk urusan legroom dia bagus, apalagi di posisi paling mundur begini. Di posisi paling maju dengan tinggi gue 175 cm aja tetap ada legroom. Dan kita masih bisa atur kerebahannya loh. Tuh, bisa rebah banget segini atau rebah yang sedang gitu juga bisa. Dan ini sangat mengakomodir banget. Di belakang pun sudah ada air circulator. Ini bukan double blower ya, air circulator. Jadi mengalirkan angin dari depan ke sini. Jadi bukan blower tambahan, bukan. Ini hanya mengalirkan angin AC dari AC depan aja, membantu ke belakang biar lebih cepat pendinginannya. Dan ada 3 speed ya di sini ya, biar lebih cepat lagi ngisapnya dari depannya. Di belakang juga sudah ada lampu dan juga sudah ada 12 volt socket. Wah, nice banget. Beberapa mobil aja nggak ada loh 12 volt socket. Corolla Altis yang kemarin kita review nggak ada loh. Jadi di sini ada. Jadi lebih menarik banget. Oh iya, cup holdernya ini mengingatkan kita pada CHR. Memang Calya duluan yang bikin kayak gini ya. Ini kreatif banget. Dan akhirnya CHR pun mengikuti seperti ini. Ini sangat praktikal dan bagus banget. Dan di belakang juga dia sudah diberikan headrest lengkap untuk 3 penumpang lengkap dengan seatbelt 3 titiknya. Oh iya, yang lebih baik lagi dari beberapa LMPV adalah konfigurasi untuk masuk ke belakangnya yang sudah one touch tumble sehingga mempermudah untuk masuk. Even tinggi gue yang 175 cm ini masih oke banget. Ya nggak oke banget juga sih, tapi lihat deh, gue masih ada sekitar 2 jari. Oh, 3 jari. 3 jari legroom dan headroom masih ada 2 jari. Jadi masih oke banget lah untuk perjalanannya short to medium distance tuh masih oke banget di sini. Dan di belakang juga sudah ada diberikan cup holder dan ada kantong untuk kedua sisi dan sudah ada seatbelt juga untuk 3 titik. Rata-rata biasanya di mobil-mobil di paling belakang sudah tidak ada 3 titik. Lanjut ke depan. Di bagian depan seperti yang gue bilang, memang tujuan dari Calya ini adalah mentik semua box kebutuhan dari orang Indonesia. Oke, kita bilang yang pertama, desain dashboardnya memang tidak ada yang spesial. Sekali lagi hanya untuk memenuhi kebutuhan. Satu, pertama perubahan di sini adalah sekarang tuas AC-nya sudah tidak kompor-kompor lagi supaya nggak dibully. Juga sudah menggunakan layar sentuh berukuran 6,5 inci yang bagus banget, sudah bisa aux, USB, Bluetooth dan juga ya suaranya juga lumayan lagi untuk ukuran 4 speaker dan untuk ukuran LCGC. Dia termasuk yang cukup lumayan. Safety juga lumayan, di sini sudah ada airbag dan sini sudah ada airbag, sangat bagus banget. Ditambah dia juga sudah ada ABS ya di depan untuk remnya. Jadi bagus banget dan lengkap banget. Di sini sudah ada tempat kantong, di sini ada kantong, di sini ada kantong, di sini kantong. Di sini ada tempat untuk kartu e-money kalian bisa taruh di sini. Jadi sangat enak banget nih, struk kalian bisa taruh sini. Jadi benar-benar mobil ini tuh lebih ke arah yang penting kebutuhan orang Indonesia tuh terpenuhi oleh mobil ini. Nice banget, Toyota dan Daihatsu berhasil mengembangkan sebuah mobil yang cukup baik. Dan beberapa lagi adalah nih perubahan di sini sekarang untuk tipe G yang tipe tertingginya sudah ada tombol audio steering switch. Jadi bagus banget. Meskipun setirnya tidak ada yang berubah, desainnya masih sama dan belum ada pengaturan setir. Tapi nggak apa-apa, kadang orang Indonesia tidak terlalu butuh. Dan yang menarik di sini adalah kursinya memang dibuat seperti agak bench seat waktu itu untuk menyaingi lawannya dari Datsun ya. Tapi di sini fungsinya jauh lebih baik. Dia bisa dijadikan armrest. Dan ini enak banget dong. Bener-bener posisi mengemudi gua, ini posisi mengemudi gua, tinggi gua 175 cm. Walaupun memang ini posisi setirnya nggak bisa bener-bener enak, tapi at least pas ketika menyetir ada armrest ini jadi sedikit membantu lah. Tambah lagi dia sudah ada spion, sudah ada lampu. Di sini sun visornya terpegang ya, lumayan empuk dan sudah ada kaca kanan dan juga ada kaca di kiri. Jadi yang penting lengkap di sini, yang penting ada semua. AC juga ada, 4 pengaturan, bisa ada open close air-nya. Meskipun pengaturan mode semburannya tidak ada sama. Nah, bagian menarik lagi ada pada mesinnya. Mesinnya memang yang nggak spesial ya. Yang bikin spesial adalah mesinnya mesin kecil, jadi mudah perawatannya dan juga sangat enak nih. Mesinnya mesin yang cukup tangguh ya.
Dia menggunakan mesin 3 NRVA yang mengalirkan tenaganya ke roda depan menggunakan transmisi 5 percepatan atau 4 speed automatic. Dan tenaganya sendiri adalah 88 PS dengan torsi 108 Nm. Mobil ini punya setting yang lebih ke arah tarikan atas dan membuatnya cukup irit untuk di dalam kota. Tapi nanti kita akan buktikan seberapa irit dari si mesin ini. Nah, yuk langsung aja kita jalan. Yang dicintai adalah dimensinya yang sangat kompak, tapi bisa mengakomodir sampai 7 penumpang. Ya, seperti kita tahu, dimensinya dia hanya 4 meter lebih sedikit, atau lebih tepatnya di 4070 mm. Tapi bisa sampai 7 penumpang, dan cukup lega lagi. Itu dia, makanya sangat banyak yang dicintai dan mudah banget untuk dipakai sehari-hari. Dan juga banyak taksi online yang menggunakan opsi mobil Calya ini dan atau kembarannya, si Sigra. Nah itu karena memang dari per baris, legroomnya semua sangat pas dan sangat enak. Untuk urusan suspensi, memang walaupun tetap merasa masih kurang nyaman, namun jujur dibandingkan kakaknya si Avanza, dia jauh lebih baik. Meski body roll bila berbelok seperti ini juga tetap terasa. Nah, untuk urusan posisi mengemudi, memang seperti tadi gue udah bilang, dia untuk pengaturannya nggak ada height adjuster, nggak ada. Cuma bisa maju mundur doang, setir juga nggak bisa diatur. Tapi lucu, di setup di sininya tuh kita kayak agak dibuat tinggi. Jadi walaupun dia kalau dari luar kita kesannya kayak kecil gitu ya mobil ini. Tapi kita kalau misalnya lihat yang sedan atau sesama Calya atau ya misalnya let's say Mobilio gitu ya, yang estate juga bentuknya, kita terasa masih agak cukup lebih tinggi dari jalan rasanya. Walaupun memang sebenarnya enggak, tapi karena kita dibuat lebih tinggi, dashboardnya yang memang lebih tinggi ini, jadi terasa lebih di bawah kita. Cukup bagus. Ya memang rasa mengemudinya nggak enak juga, posisi mengemudinya, ditambah juga kursi depan ini belum ada sandaran yang proper ya. Pagi tinggi gue 175 ini udah overlap nih kepala gue, jadi di sini agak sakit. Kadang gue tendensi lebih mending nggak nyandar gitu ya. Tapi ada yang unik di sini. Dia dibuat bench seat seperti yang gue bilang. Dan di sini ada armrest. Nah, dengan ada armrest ini, surprisingly nyetir jadi sedikit ya lebih relax lah. Walaupun memang kalau ini kaki gue terlalu maju, mentok, tangan terlalu mundur juga kaki kejauhan gitu. Jadi memang untuk menemukan posisi terbaik memang kurang bisa di sini. Tapi at least sudah ada armrest di sini. Yang beberapa LMPV aja masih belum ada ya. Jadi di sini tangan gue lumayan lah enak tersangga, apalagi bahannya di sini kan fabric ya, dan dia cukup tebal jadi cukup empuk, jadi cukup membantu dan menambah kenyamanan ketika berjalan. Nah, kami udah bahas bagaimana rasa duduk di depan. Yuk kita pindah ke belakang untuk merasakan rasanya disetirin di bagian belakang bersama abang-abang taksi online ini. Abangnya yang nyetir, abangnya tapi agak mirip sama reviewer CVT ya, kayak siapa, kayak kenal gue. Mungkin ya gue lagi halu siang-siang aja kali ya. Oke, di belakang sini seperti tadi gue bilang, legroomnya cukup oke. Padahal abangnya juga tinggi loh. Abangnya berapa bang tinggi bang? 182. Abangnya 182 cm, gue 175. Di belakang tuh masih oke legroom ya. Dan enak banget. Di belakang sini juga suspensinya surprisingly, seperti gue bilang waktu gue nyetir di depan, lebih nyaman dibandingkan kakaknya si Avanza. Tapi ya padahal harganya jauh lebih murah ya. Dan dia kelasnya ada di satu kelas di bawahnya. Surprisingly mengagetkan banget mobil ini. Dan juga di belakang bisa kita lihat speed bump seperti ini. Memang tetap mantul-mantul karena khas LCGC ya, MPV LCGC wajar. Karena mobil ini juga harganya murah dan terlalu ringan. Jadi center of gravity-nya tidak terlalu tinggi. Jadi membuatnya lebih cepat mantul-mantul. Tapi it's okay mengingat harganya ya. Selesai membahas bagian belakang, yuk kembali ke depan untuk membahas masalah efisiensinya. Sudah sangat efisien. Nah, untuk dalam kota dia bisa sampai 1/14 km per liter. Itu irit banget loh dalam kota untuk sangat irit, dibantu setting mesinnya yang bertenaga linear sehingga membuatnya lebih pas di perkotaan. Dan juga sudah ada eco indicator. Kalau dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam, dia bisa mencapai 24 km per liter. Tapi memang akan turun di kecepatan 100 km per jam, dia hanya bisa di 19,8 km per liter.
Karena apa? Putarannya cukup tinggi ketika di 100 km per jam. Bisa mencapai 3000 rpm. Memang karena mesinnya sangat kecil ya. Dan memang mobil ini diperuntukannya untuk bukan yang long cruiser gitu ya. Memang yang dalam kota aja, jarak-jarak yang tidak terlalu jauh. Tapi masih cukup efisien kok, asal kalian bisa menjaga gas kalian di RPM yang tepat. Untuk kekedapan kabin, di sini dia mulai kelihatan kelemahannya karena hanya mencatatkan 69 desibel meter, yang mana itu setara lalu lintas normal, padahal lalu lintas sedang tidak terlalu ramai di luar. Untuk urusan akselerasi, dia pun tidak terlalu baik. Tidak spesial, wajar karena mesinnya masih di 200 cc. Kemudian hanya 80 PS, memiliki mesin mesinnya juga transmisi jadul. Jadi kalau 100 hanya bisa tuntas di 15,8 saja. Tidak impresif, tapi ya memang mobil ini bukan untuk optimalisasi performa ya. Memang kalau fungsi. Oke, bisa disimpulkan kenapa sih Toyota Calya ini bisa laris banget dari kalangan pengguna mobil baru, mobil pertama mereka, dan sampai pengguna untuk taksi online sehari-hari. Karena apa? Toyota Calya seperti gue bilang sudah berhasil mentik boxes yang dibutuhkan oleh orang-orang di Indonesia. Mobil 7-seater, oke. Badannya compact, bisa masuk ke gang-gang, oke. Efisien? Pastinya. Dan juga fitur safety-nya cukup oke, lengkap. Udah ada ABS, EBD, cakram depan, safety-nya seperti headrest sampai 3 penumpang untuk sampai 7 penumpang, semua ada sampai belakang. Seatbelt 3 titik, mulai dari penumpang depan sampai belakang, ada semua. Jadi mobil ini sudah mentik semua box yang dibutuhkan oleh orang Indonesia. Overall, kenapa Calya bisa lebih laris dibanding saudaranya yaitu si Agya? Itu semua karena dia memang jauh lebih praktikal, lebih fungsional, juga lebih nyaman, bahkan lebih nyaman dibandingkan kakaknya yaitu si Avanza. Terima kasih sudah menonton CVT Indonesia. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan komen bagaimana menurut kalian si Calya terbaru ini. Memang cocok untuk orang Indonesia. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian lagi cari MPV baru dengan harga terjangkau dan sudah bisa mengakomodir 7 penumpang dengan sangat baik. Dan fitur keselamatan juga sangat oke. Oke, jangan lupa juga follow Instagram kita di @cvt.indonesia. Oke, sekarang gue balikin lagi ke abangnya taksi online-nya. Bang, nih bang, udah bang? Udah selesai. Udah. Oke. Saya balik dulu ya. Bang, abang masuk YouTube bang. Waduh, terkenal dong saya. Iya, abang masuk terkenal. Ya udah, makasih ya Mas. Tapi sebenarnya abang mukanya kayak reviewer kita sih. Masa? Iya, mirip ya. Mirip doang kali. Oh, mirip doang. Saya nggak cocok muncul di video, mana cocok? Oh, nggak cocok? Nggak cocok. Oh, yaudah, mirip ya. Mirip aja. Ya, mungkin kebetulan lah. Oke, saya bang. balik dulu ya. Iya, bang, silakan. Ya, abangnya langsung pergi ya. Ya oke. Mirip gak sih temen abangnya sama reviewer kita? Tulis di sini ya. Mirip gak sih pollingnya? Dah bang. Dadah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa nonton video-video kami yang lain ya. Dan juga jangan lupa klik lambang CVT di kanan atas ini untuk subscribe.